Oke, eee, jadi tantangan bebras itu apa gitu, Jadi mungkin bisa kalian Bapak Ibu bisa mengenal, tantangan bebras ini. Jadi tantangan bebras ini adalah, sebuah ajang yang dilaksanakan setahun sekali, ini di seluruh dunia. Jadi lebih banyak, apa ya, bukan hanya Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk seluruh dunia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah, eee, melatih anak, sebenarnya bukan melatih ya, karena ini ajang untuk menguji coba gitu ya. Ketika sudah dalam setahun berlatih tentang computational thinking computational thinking, nah ini kemudian di-challenge, di-challenge itu ditantang gitu ya. Ditantang untuk kemampuan computational thinking-nya seperti apa. Nah, di Indonesia, region-nya Indonesia itu dilakukan oleh seluruh universitas seluruh Indonesia dan pesertanya adalah seluruh Indonesia. Jadi kalau adik-adik nanti jadi peserta ya berarti nanti bukan saingan ya, eee, yang ikut itu adalah seluruh Indonesia dan yang ikut ini banyak sekali, eee, ratusan ribu ya. Target tahun ini memang 1 juta yang ikut, tapi saya nggak tahu sampai kapan karena saya hanya ngurusi yang Semarang. Eee, yang banyak sekolah yang satu sekolah nanti ikut. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu pernah dengar, penabur, nah itu istilahnya semua anak didiknya, semua muridnya itu ikut untuk ajang Bebras Challenge ini. Jadi banyak sekolah-sekolah yang favorit itu mengikuti Bebras Challenge ini. Gitu ya. Ya, soalnya nanti biasanya soal-soal yang berhubungan dengan informatika, konsep-konsep informatika, karena kan, eee, di mata pelajaran yang SMP itu sudah ada mata pelajaran yang namanya informatika. Tapi tidak ada hubungannya dengan seperti coding ya, programming, coding itu enggak. Jadi ini hanya konsepnya. Jadi berpikir seperti ya bukan berpikir seperti, tapi berpikir ketika dia masuk ke coding itu sudah gampang. Jadi untuk belajar coding itu harus mengerti konsepnya dulu. Nah, konsepnya itulah yang ada di computational thinking. Jadi di sana lebih banyak bermain logik atau bermain logika atau nalar. Kalau dulu namanya sepertinya nalar logika, gitu J. Jadi kalau sekarang lebih bahasa kerennya itu adalah computational thinking. Jadi berpikir secara komputasi. Nah, berpikir komputasi seperti apa nanti akan saya jelaskan. Jadi ini nanti soalnya kalau siaga itu, aduh saya lupa, ada 15 kalau nggak salah. Nanti ada KPA-nya. Jadi ini adalah soal-soal yang pendek. Jadi dan waktunya biasanya 3 menitan. Satu soal biasanya 3 menit. Lucu karena gambar-gambar modelnya. Dan adik-adik harus siap selain HP, selain kalau pakai PC ya PC, kalau pakai laptop ya pakai laptop, tapi kalau pakai handphone ya pakai HP, tapi tetap disiapkan kertas dan pensil untuk orek-orekannya gitu, nggih. Jadi untuk orek-orekannya harus, kalian siapkan sendiri karena ini hubungannya dengan logika yang harus diorek-orek untuk, untuk, untuk membantu kita. Jadi bukan hanya lagi soal ini tidak ada soal matematika tidak, tapi berpikir logik nantinya. Ya, nanti kita akan lihat soal-soalnya. Kalau ingin lebih ini ada pembahasan soal, tapi kalau ingin banyak latihan, kalau pembahasan soal itu hanya sampai tahun 2018, ya 2018 sepertinya. Tapi kalau yang latihan-latihan yang latihan bebras.ipb.ac.id itu terakhir sampai 2021. Oke, kita langsung ke ini aja yang eee, yang ya ini dulu.
Kategorinya nanti yang siaga itu 40 menit. Jadi yang siaga itu yang SD kelas 4 sampai kelas 6 itu 40 menit, soalnya 12. Jadi soalnya 12, 40 menit. Jadi untuk hari Selasa itu tantangannya 40 menit, soalnya ada 12. Ya, waktunya jam berapa sampai jam berapa gitu. Kalau hari Selasa itu bebas. Jadi kalau adik-adik mau mulai jam 9 atau jam 8 itu yang penting ketika start mulai dihitung 40 menit. Jadi dibuka mulai jam 8 sampai jam 4. Jadi di dalam range itu kalau mulai mengerjakan ya berarti di dalam jangka waktu jam 8 sampai jam 4 itu. Jadi adik-adik kalau mau mulai jam 9 atau mulai jam 8 atau mulai jam 10 sama. Jadi bisa bisa kapanpun, asalkan antara jam 8 sampai jam 4. Ya ini ya, berarti jam 8 sampai jam 4. Terus kalau siaga tadi sudah saya jelaskan tanggal 8 hari Selasa. Terus seandainya ada masalah, kendala, kalau misalnya ya jaringannya tiba-tiba mati, terus dalam 1 hari itu nggak bisa sama sekali mengikuti karena kondisi teknis gitu, karena ada yang nggak sesuatu yang nggak kita harapkan, itu bisa dicoba lagi hari Jumat untuk tentatifnya. Jadi bisa dibuka jam 8 sama nanti tapi tergantung dari kami mengasihkan waktu jam berapa. Oke, ini yang penting. Soalnya ada modenya ada 3, multiple choice, itu pilihan ganda, ada short answer, itu isian singkat, kemudian ada matching atau mencocokkan. Nah, kalau di pilihan ganda, itu kalau salah, itu ada penalti, ada ya pengurangan lah, misalnya pengurangan nilai. Tapi kalau yang di short answer sama yang mencocokkan atau matching, itu tidak, tidak ada pengurangan. Jadi hati-hati kalau yang pilihan ganda. Kalau pilihan ganda, kalau kalian adik-adik ini asal-asalan gitu ya, atau kalau zaman saya itu terkenal dengan nama milih apa lihat benik gitu ya, A, B, C, D, mana beniknya yang pas itu. Kalau pas ya C ya pas C gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang penting kalian tetap kerjakan, maksudnya tetap dipikirkan, tapi seandainya gitu ya, seandainya memang nggak apa, nggak tahu sama sekali dan bingung, mendingan dikosongkan. Jadi ini kalau salah berarti ada masalah, ada pengurangan. Jadi seperti itu ya, untuk pilihan ganda. Jadi supaya hati-hati. Oke, lanjut. Soalnya seperti apa? Nah, soalnya ini nanti akan modelnya seperti ini. Nah, kayak gini contohnya. Ini untuk SD, ini ya SD, ini SD, ya ini SD, ini SMP. Jadi kalau kita lihat polanya, pola soalnya memang soalnya soal cerita. Nah, soal cerita ini harus berarti adik-adik nanti harus membaca dengan teliti. Jadi harus membaca teliti. Ya, ini kemampuan literasinya diuji ya, kemampuan literasi kalian diuji karena kalau sering menghadapi soal bacaan, literasi gitu, nah nanti akan mudah dalam mengerjakan ini. Pak Erdi, Pak Erdi mohon izin menginformasikan untuk login hari ini sudah bisa. Kalau kemarin kan anak-anak yang si kecil login kan mereka masih mulai kemarin sudah bisa, Bu. Mulai kemarin sudah bisa. Oh, siap. Okay. Oh ya. Sudah. Mumpung kelingan saya nyambung yang Bu Maria tadi. Hari ini sampai sepekan itu bisa adik-adik bisa nyoba.
untuk coba akun, nanti di tantangan bebras.ipb.ac.id, di situ ada 3 kali kesempatan untuk nyoba soal. Jadi kalau siaga itu 4 soal, waktunya 20 menit. Nah, nanti kalau si kecil 20 menit, tapi kalian langsung masuk ke siaga, ke siaganya, ke 4 soal. Oke, nanti saya mau pinjam satu akun untuk membuka, supaya nanti bisa jadikan contoh, gitu ya, untuk mencobanya. Hari ini kita akan coba akun sekalian. Seandainya nanti tidak bisa masuk, nah kalian bisa report atau menghubungi kami untuk atau melalui Bu Maria atau Bu Vero untuk menghubungi saya, ini akunnya bermasalah gitu ya. Jadi nanti bisa jadi besok Selasa itu sudah clear gitu, sudah langsung ngadepin tantangan. Yang penting sebelum itu silahkan dicoba, silahkan kalau ada soal silahkan dikerjakan. Oke. Oke, jadi kita balik lagi ke soal ya. Jadi kalau soalnya nanti seperti ini contoh-contohnya. Jadi ini banyak soal cerita. Oke, sebenarnya apa toh yang ingin dituju dari Bebras ini? Jadi yang ingin dituju oleh Bebras itu adalah kemampuan kalian memecahkan masalah dengan menggunakan Citi. Jadi kemampuan memecahkan masalah menggunakan Citi. Nah, Citi itu apa? Nah, sekarang Citi apa? Baru saat itu kita akan coba bahas soal-soal ya, karena mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya oleh Bapak Ibu guru. Kalau nggak salah ada ekstra Bebras, kalau nggak salah di SD. Nah, jadi kita akan coba lihat. Ini hanya kenapa Citi itu penting, karena ini salah satu kemampuan skill selain membaca, menulis, matematika, itu ada yang namanya lagi computation thinking. Dan ini dipakai benar-benar dipakai di kurikulum terbaru, yang kurikulum Merdeka. Jadi Pak Nadiem ini benar-benar ingin Citi ini atau computation thinking ini berpikir logik, seandainya nanti ada coding, konsep coding itu bisa langsung masuk. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah, konsep-konsep coding tadi. Ini masuk ke kurikulum. Jadi untuk sekarang itu nanti adik-adik kalau belajar Citi ini ternyata juga tapi ini sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, kalau ke depan, nah memang adik-adik itu kan sudah pasti zaman digital ya sekarang ya. Nah, itu yang kalian pasti butuh yang namanya kenapa kok harus coding, kenapa harus pemrograman? Karena pemrograman itu ya digital ini semua terjadi yang digital itu karena pemrograman. Jadi dari situ terus kalian nanti seandainya mau masuk ke program itu gampang. Tapi seandainya tidak, itu kalian kemampuan Citi ini sangat bisa diterapkan ke semua profesi. Baik itu ke dokter, baik ke accounting, baik ke bisnis gitu ya. Berarti sama. Karena kan semuanya nanti akan dasarnya ke komputer. Jadi kemampuan Citi ini kemampuan berpikir logik yang bisa menggunakan komputer juga tidak. Karena kan semuanya nanti hubungannya sama komputer tahun ke depan ya, bukan ke depan. Saat ini pun sudah zaman digital sekarang. Nah, berpikir logik itu seperti apa? Berpikir logik yang di sini adalah ketika memecahkan masalah, jadi ada masalah nih. Nah, ada masalah. Konsep untuk menyelesaikannya adalah pertama-tama ada dekomposisi. Kemudian ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Jadi ketika ada masalah, itu langsung keempat ini yang dipakai. Bukan berarti keempat-empatnya langsung dipakai, harus dipakai, enggak, tapi bisa mengambil salah satu,
atau 2 atau 3. Jadi ketika kalian ada soal gitu ya, ada soal, ini kan masalah itu paling kalau bagi kalian adalah soal-soal ya. Nah, untuk soal-soal, ketika ada soal, coba kalian baca dulu dengan teliti, kemudian dari situ dipecah. Jadi bagian-bagian, dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi secara dibuat strukturisasi. Atau kalau bahasa kerennya itu dibuat mapping, dibuat map. Ya kalau orang dulu bukan orang dulu. Atau kalau kalian pernah dengar yang namanya mind map, itu salah satunya adalah dekomposisi. Jadi membuat suatu jadi soal tersebut, dari soal tersebut dipisah-pisahkan. Tidak menjadi satu satuan tapi dibuat pisah-pisah. Itu yang namanya dekomposisi. Jadi breaking big problem into smaller. Jadi dibuat menjadi kecil-kecil. Sehingga kenapa harus dipecah-pecah? Supaya gampang untuk menyelesaikannya. Jadi tujuannya untuk mendekomposisi ini adalah supaya gampang untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian kalau abstraksi, jadi ada soal, kemudian sudah kita dekomposisikan, dibagi-bagi tadi ya dekomposisi. Nah, kita coba lihat mana yang penting, yang sesuai dengan soal tersebut untuk diselesaikan, dan mana yang tidak penting. Nah, yang tidak penting kita singkirkan, yang penting kita lihat, kita fokus di sana. Nah, nanti kita akan coba lihat langsung di soal ya. Kalau pengenalan pola, nah kalau pengenalan pola ini kita bisa mengenal, istilahnya mengenal kejadian-kejadian yang masa lalu atau gambar-gambar yang ada. Dari situ kalau kita lihat seperti ada polanya. Jadi kayak apa ya contohnya semut. Semut itu berjalan mesti tidak sendirian. Itu kan ada polanya. Dan polanya itu dia akan bergerombol untuk mengambil makanan. Jadi ketika ada gula gitu, ada makanan yang manis, mesti beberapa jam kemudian kalau itu ada di meja dan dekat dengan sarang, pasti semut itu akan masuk. Itu adalah pengenalan pola. Kalau algoritma, nah algoritma ini mengerjakannya dengan step by step. Itu algoritma. Itu yang contohnya. Jadi nanti kita bisa coba kita lihat ya soalnya ya. Ini sama. Nah, ini contoh. Ini soal SD. Mungkin pernah saya karena ini sudah biasa untuk presentasi dan sebagai contoh ya. Contoh, seekor beberas besar dan seekor beberas kecil menanam bunga di kebun. Beberas kecil mempunyai lengan dan kaki yang lebih kecil, sehingga langkah lebih pendek dibandingkan langkah beberas besar. Dan bunga yang ditanam posisinya lebih dekat ke badannya. Pada mulanya, mereka berdiri rembutan dan saling membelakangi. Dan sebagainya ya. Kalian kalau seperti ini, coba baca dulu semuanya. Semuanya sampai detail, sampai bagaimana letak bunga di atas rumput gitu ya. Setelah dibaca semua, baru kalian coba mana toh yang penting. Jadi mulai dipisah-pisahkan dan langsung membuat abstraksinya. Buat mana toh yang penting gitu ya. Kalau seperti ini, berarti kata kuncinya abstraksi itu salah satunya adalah kata kunci ya, kata kunci untuk menyelesaikan soal. Kalau membaca soal seperti ini, berarti kata kuncinya itu ada di yang pertama, beberas kecil mempunyai lengan dan kaki yang lebih kecil, dan beberas besar mempunyai langkah dan lengan yang lebih besar. Itu kata kunci pertama. Berarti nanti ketika menanam mesti ada yang jaraknya pendek, ada yang jaraknya besar. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian, nah ini ada lagi satu lagi, keduanya saling membelakangi. Nah, kalau saling membelakangi berarti bunga yang ditanam itu saling bertolak belakang kalau urutannya sama. Nah, berikutnya adalah algoritmanya, caranya. Jadi ini ya, ulangi 2 kali, tanam sebuah bunga pada sisi kanan, maju 1 langkah, tanam sebuah bunga pada sisi kiri, maju 1 langkah.
Nah, bagaimana letak bunga di atas rumput? Nah, berarti setelah itu tadi, saling membelakangi tadi, itu ada caranya lagi yang ini, tanam sebuah bunga sisi kanan, maju satu langkah, terus sisi kiri, maju satu langkah. Dan diulangi 2 kali. Jadi nanti ada 4 bunga yang masuk. Oke, dari map ini ada 4 ini, yang benar yang mana? Ya, berarti kan tinggal dicari sekarang. Oke, kita cari dari yang bawah. Yang D. Yang D ini saling apa ya, saling rapat dan bunganya juga saling merapat, kayaknya tidak sesuai dengan yang kata kunci pertama tadi. Lengan kakinya kecil dan yang satu besar. Nah, yang D berarti enggak, karena ini sama ya, hampir sama. Ini berarti harus kita coret. Yang D tidak bisa, karena pendek itu ya, yang itu karena kan di sini ada keterangannya. Yang kedua, yang C, yang ini yang bawah ini. Saling apa tadi? Ini ada yang saling membelakangi. Nah, kalau saling membelakangi, kalau menanam di sisi kanan kan tidak mungkin. Logiknya kan gitu. Kalau sisi kanan, ini berarti kan harus saling bertolak belakang. Bunganya loh ya, bunganya harus saling bertolak belakang. Berarti yang C kita coret. Tinggal A dan B nih, ya A dan B. Modelnya sama, saling apa bunganya juga saling jauh-jauhan, bertolak belakang. Tapi bedanya, nah kita lihat di sini, tanam sebuah bunga pada sisi kanan. Nah, kalau sisi kanan berarti yang A yang ini kan sisi kiri. Itu ya, berarti yang jawabannya yang benar adalah A. Itu ya, berarti ketika kalian mengerjakan, coba kalian baca dulu lebih detail. Kemudian dari situ mana toh kata kuncinya, cari dulu. Memang harus seperti ini, memang harus latihan, latihan, dan latihan. Sehingga ketika kalian sudah menemukan polanya, itu ya polanya, kalian akan nanti biasa. Jadi biasakan latihan. Oke, kita nanti 2 soal lagi. Langsung kita habis ini masuk ke kita coba akun. Oke, contoh. Klub berang-berang bermain sepak bola melawan berangan-angan. Pencetak golnya adalah ya menit 1 sampai 89. Banyak ya, ada Ana, Dikri, Barli, Sudi, Budi, dan Raisa. Permainan sangat menarik, tidak ada satupun tim yang berhasil mencetak gol 2 kali berturut-turut. Berapa skor setelah 90 menit? Ya, kalau ini kata kuncinya berarti ada di sini. Tidak ada satupun tim yang berhasil mencetak gol 2 kali berturut-turut. Jadi kalau 2 kali berturut-turut ya tidak bisa. Tidak ada, maksudnya tidak ada tim. Jadi menit pertama itu klub berang-berang, menit kedua harus berangan-angan. Tidak boleh berang-berang dan berang-berang lagi. Makanya ini kan mencetak gol 2 kali berturut-turut tidak boleh. Maka A-nya A60 kayaknya tidak mungkin. 5-1 juga nggak mungkin. Karena ini 6 gol ya, berarti jawabannya adalah 3-3. Karena ini mencetak gol 2 kali berturut-turut. Jadi soalnya seperti ini, kalau kalian lihat, kalau belum pernah mencoba, soal-soalnya lucu-lucu. Oke, lanjut. Ini pengenalan pola, kalau seperti ini. Pucok si berang-berang punya permainan dari biji kemiri, diikat tali. Dari 4 gambar berikut, mana yang dapat membentuk anjing? Nah, ini anjingnya seperti ini, contohnya. Dari 1, 2, 3, 4, mana yang sama? Polanya mana yang sama dengan yang ini? Polanya mana yang sama dari 4 ini dengan yang ini? Ya. Oke, kalau 1 nggak mungkin, karena ini badannya tok, ekornya nggak ada. Yang ini, waduh badan tok juga. Yang ini kakinya nggak ada, kaki 1 nggak ada. Yang ini oke, meskipun dia agak apa ya, telentang gitu ya. Jadi ini ya, yang benar adalah yang D.
Oke, kita lanjut ke adik-adik langsung bisa masuk ke tantangan Bebras, dicoba akun sekarang. Jadi silahkan mencoba akun. Oke, ini seperti ini. Jadi diketik aja tantangan Bebras IPB.ACD. Oh ya, sebelum itu maaf. Ada satu lagi sebenarnya saya pengen coba. Ini terakhir sebelum kita masuk. Jadi tantangan Bebras 2022 itu secara online di situsnya adalah tantangan Bebras ipb.ac.id. Jadi hari ini langsung kalian coba untuk tantangan bebras.ipb.ac.id. Seandainya, nah ini seandainya kalian ingin latihan lebih banyak, kalian coba di latihan bebras.ipb.ac.id. Di sini ya, kalian coba untuk latihan. Nah, cuma kalau di latihan Bebras itu harus daftar akun sendiri secara mandiri. Jadi membuat akun sendiri secara mandiri. Oke, nanti kalau ada kesempatan hari ini kita coba untuk masuk ke latihan Bebras ya. Jadi harus dibedakan antara akun di tantangan Bebras sama akun yang ada di latihan Bebras. Akun itu yang masukkan username password gitu ya. Jadi dibedakan antara yang tantangan Bebras sama yang latihan Bebras. Itu sih. Jadi intinya kalau saya sih menghimbau kalian untuk coba di latihan Bebras. Karena kan di sini banyak latihan di sana. Tahun kemarin pun sudah ada. Jadi kalau kalian banyak latihan, nah nanti akan bisa 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 mencoba untuk tantangan Bebrasnya bisa selesai. Lanjut. Tahun kemarin itu ada yang benar semua, tapi kalau yang SMP ya, karena saya ada yang juga yang SMP, itu terus dapat hadiah dari Bebras Pusat. Dan ada juga yang 6 besar dari seluruh Jawa Tengah, itu juga mendapat hadiah. Contoh paling gampang itu yang kemarin terakhir ada yang dari SMK Kristen 1. SMK Kristen 1 itu yang deket ini ya, dekat hotel. Ya, itu tepatnya mana ada pojokan di perempatan itu ya. Itu dapat juara ke-6 apa ke-5 saya lupa dari SMK Kristen 1. Ya, saya berharap yang dari SD Kristen Manan bisa mendapatkan nomor 1 sampai 6. Oke, selain itu nanti akan ada sertifikat dan ada nilainya di sana. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk masuk dan mencoba akun. Jadi kalau kalian pakai handphone, silahkan ketik di handphone kalian tantangan bebras.ipb.ac.id yang silakan masuk di situ. Nanti akan halamannya seperti ini. Jadi alamatnya ini ya, tantangan bebras.ipb.ac.id ini. Terus hasilnya nanti akan seperti itu. Lalu kalau yang sudah, silahkan login, masukkan username dan password. Silahkan login, masukkan username dan password. Kita akan coba latihan sebentar. Mencoba untuk coba akun sekalian. Jadi pastikan besok Selasa itu sudah pernah dibuka, jadi kalian langsung mengerjakan. Ini alamatnya, dicoba dulu. Lanjut, habis ini kita coba akun. Username password sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu Guru, nanti silakan minta ke Bapak Ibu Guru kalau yang belum dapat. Oke. Ini ya, berarti di sini langsung klik aja login. Di ujung klik login. Yang versi handphone saya nggak bawa handphone, jadi nggak bisa mencontohkan ya. Kalau ini kan karena pakai PC.
Jadi saya sesuaikan yang di sini. Nah, username password disesuaikan nama, kemudian alamat. Ada alamat, nama dan username dan password. Oke, saya coba punya siapa ini? Bentar. Siapa ya? Ya. Saya pinjem punyanya Yanto Woda ya. Pinjam punyanya Yanto Woda. Nah, coba untuk uji coba aja di sini. Ya, dimasukkan username-nya di sini. Password-nya tinggal copy paste saja. Tapi kalau kalian mulai dengan tulisan ya silakan ditulis, sesuaikan. Amannya sih kalau kalian pakai untuk username password ya, di save ya di browser. Tapi saya nggak masukkan, nggak di save karena ini akunnya orang. Oke, kalau sudah, jadi username ini tadi, Yan 2253 dan sebagainya, username-nya 444. Oke, coba ya. Nah, kalau masuk itu seperti ini. Nah, silakan dicoba dulu. Nah, nanti akan kelihatan nama kalian di sini. Seandainya namanya ada yang salah, silakan kasih info ke kami, jadi nanti bisa ke saya ganti. Karena hubungannya nanti dengan sertifikat. Sertifikatnya sesuai dengan nama itu. Silakan dicoba dulu. Pastikan sampai keluar seperti ini ya. Halo Pak Erdi. Ya. Ya, Pak Agus, Pak Erdi. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus gimana Pak? Siap, ini yang di komputer beberapa anak sudah bisa logging. Kemudian tampilannya juga sudah sesuai seperti yang di screen itu, tantangan. Nah, mungkin petunjuknya berikutnya apa. Oke, seperti siap. itu Pak Erdi. Siap. Terima kasih Pak Agus. Oke, lanjut ya. Berarti kalau sudah selesai begini, langsung klik aja di tahun 2022. Ini ada tahun 2002, ada tantangan tahun 2022, diklik aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kalian silahkan pilih yang tantangan Bebras Siaga 2022 SDMI Bahasa Indonesia. Klik aja. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Cek akun. Saya ulang ya. Saya ulang. Nah, tadi seperti ini. Kita cek coba di tahun 2022. Diklik aja. Nah, nanti akan keluar banyak seperti ini. Diklik aja yang SD, kategori kalian kan Siaga 2022 SD Bahasa Indonesia. Diklik aja yang Bahasa Indonesia. Lanjut, ini klik aja di cek akun. Ya. Ini kalau mau di-enter ya nggak dimatiin aja, disilang aja, ditutup. Oke, kalau sudah, berarti tinggal di attempt quiz now. Itu ya. Ketika di attempt quiz now, diklik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ketika di start, baru mulai kalian masuk ke soal. Nah, saya mohon izin yang namanya Yanto Wonda, apakah saya boleh nge-start dulu? Kalau boleh, kita start. Kalau enggak, ya berarti nanti diuji coba sendiri ya. Jadi kan ini kan, karena ini 3 kali attempt, takutnya
3 kali kesempatan itu sudah saya pakai gitu ya. Jadi takutnya seperti itu. Jadi mengurangi yang punyanya Yanto. Oke. Oke, yang punya Yanto Pak Erdi ya. Nggak apa-apa Yang ini punya saya Yanto. pakai. Saya start. Oke, start. Boleh start. Boleh? Ye, siap. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Ini ada 12 soal. Silahkan dikerjakan. Contohnya ini ya. Nah, kalian kerjakan sampai selesai. Contoh. Ini soal dari Arab Saudi. Memiliki robot, masing-masing robot dicat 4 warna merah, biru, hijau, dan kuning. Masing-masing robot memiliki warna yang unik. Mungkin tampilan di tempat kalian mungkin beda ya. Nah, ini karena random, jadi harus disesuaikan soalnya. Cuma di 10 soal itu nanti kalian juga akan mengalami soal yang seperti ini. Jadi kalau kalian ada yang dapat pertama kali soalnya beda, ya nggak apa-apa. Itu nanti akan digunakan nanti akan ngalami soal-soal seperti ini. Berdasarkan 3 robot pertama, bagaimana warna robot keempat? Nah, cocokkan masing-masing warna robot keempat dengan warna yang tepat. Ya, ini kata kuncinya, masing-masing robot memiliki warna unik. Nah, kalau warna unik itu berarti warnanya beda. Artinya tidak akan ada 2 robot yang memiliki bagian tubuh yang warnanya sama. Ini yang penting ya, kalian garis bawahi atau jadi kata kuncinya, tidak ada 2 robot yang memiliki bagian tubuh dengan warna yang sama. Oke. Misalnya, topi. Berarti ini ada hijau, ada merah, ada biru, berarti topinya karena enggak sama harus warnanya kuning. Ya. Terus biru, kuning, merah, berarti hijau wajahnya. Badannya hijau, merah, biru, berarti kuning. Tangan kiri, kuning, biru, hijau, berarti merah. Tangan kiri sama tangan kanan sama ya, berarti ya. Kakinya juga merah, hijau, kuning, biru. Ini sama. Biru. Oke. Itu ya caranya mengerjakan ya. Berarti pastikan ini loh ada kata kuncinya. 2 robot yang memiliki bagian tubuh dengan warna yang sama. Tidak ada 2 robot. Berarti harus warnanya itu beda. Aduh. Ini internet saya agak kacau. Coba di next week. Ya. Ini tadi koneksi saya masalah. Kalau koneksi masalah seperti itu masih bisa digunakan ya. Kesimpan, itu tadi kesimpan. Semoga kesimpan. Misalnya belum di next page, biasanya belum kesimpan kalau belum di next page. Tapi semoga teknologinya beda. Waduh. Untung ada contoh ketika salah ya. Jadi kalau kalian nanti tiba-tiba error jaringannya, tenang aja. Tenang aja, nanti akan dikasih waktu atau diulang nantinya pengerjaannya. Nah, ini kan langsung continue masuk ke sini. Nah, ini tadi yang di sini. Oh, belum ke save karena tadi belum di next page. Oke, hijau, merah, biru, kuning. Biru, merah, hijau.
badannya kuning, tangannya merah, kakinya merah, hijau, biru. Oke, next. Oke, lanjut. Burung kuko bintik mencari sarang yang kosong untuk beristirahat. Saat burung kuko bintik menemukan sebuah pohon, ada sarang kosongnya. Ia akan memilih sarang sebagai berikut. Ia naik ke atas sampai menemukan sebuah sarang. Jika sarangnya kosong, ia menempati sarang tersebut. Jika sarangnya sudah ada isinya, ia akan mengamati jumlah bintik burung penghuni sarang tersebut. Jika penghuni sarang punya lebih banyak bintik, burung akan melanjutkan ke sebelah kiri. Punya lebih sedikit bintik, bintiknya sama, burung akan melanjutkan ke kanan. Jadi ini kata kuncinya di bintiknya ya. Ada sebuah pohon dengan 5 sarang kosong dan ada 5 burung kuko bintik. Mereka akan menempati sarang secara berurutan mulai dari paling kiri ke kanan. Burung dengan 4 bintik yang pertama kali akan menempati sarang. Burung mana yang akan menempati sarang paling atas? Oh, ini bintiknya di sini ya. Bintiknya di kecil-kecil ini. Bintiknya di kecil-kecil ini ya. Bintiknya di kecil-kecil ini. Oke. Terus kata kuncinya, kita cari kata kuncinya dulu. Mencari mulai dari sarang yang paling bawah, kemudian naik ya. Dari bawah terus ke atas. Jika sarang sudah ada isinya, ia akan mengamati jumlah bintik burung penghuni sarang tersebut. Jika penghuni sarang punya lebih banyak bintik, burung akan ke kiri. Tetapi kalau bintiknya sedikit atau sama, burung akan ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang siapa yang mulai dulu? Burung dengan 4 bintik yang pertama kali menempati sarang. Berarti yang pertama kali dia di sini. Ya, 4 bintik di sini. Kemudian setelah itu urutannya ini ya, secara berurutan dari kiri ke kanan berarti yang bintik kedua. Berarti kalau 4 sama 2 kan lebih kecil, lebih sedikit, berarti dia ke kanan. Ke kanan. Mereka akan menempati sarang secara berurutan mulai dari yang paling kiri ke kanan. Oke. Lanjut ya. 4 dulu dari bawah. Terus kedua ini ke kanan. Terus ini kedua berarti ini ke kiri. Ini naik ya. Terus kalau ini karena 4 berarti ke kanan 2, ini yang kedua. Terus ini kena 3, ternyata lebih kecil. Lebih banyak, berarti kan ke kiri. Ini di sini yang bintik 3. Yang kecil, yang sedikit, ini langsung ke sini lagi. Terus ke sini. Lanjut dari kiri, ini ke kiri, berarti yang bintik 5, berarti lebih banyak. Ini ke kiri. Ternyata lebih banyak lagi ke kiri. Ini yang banyak. Berarti yang sarang yang paling kosong di atas adalah nanti. Urutannya gini ya.
Jadi yang pertama itu masuk yang bintik 4. Kemudian yang bintik 2. Bintik 2 dibandingkan dengan bintik 4. Lebih kecil apa lebih besar? Kalau lebih kecil, dia ke kanan. Kalau lebih besar, dia ke kiri. Ini ke kanan berarti ya. Terus yang ketiga, sama 4 itu lebih kecil lagi, dia ke kanan. Ke kanan sama 2 itu ternyata lebih kecil, lebih besar. Berarti yang ini ke kiri. Ke sini. Ini yang 3. Terus yang 1. Nah, 1 itu berarti lebih kecil di sini, lebih kecil lagi berarti ke kanan. Berarti naik ya. Kalau yang ini lebih besar, langsung ke kiri, terus ke kiri lagi. Yang besar. Yang 6 itu yang masuk ke sini. Jadi jawabannya B. Next. Waduh, internet saya agak masalah. Oke. Para bebas bermain, kalian silahkan mengerjakan sendiri. Seandainya beda, silahkan ya. Yang penting kalian punya jawaban dan pemikiran sendiri. Itu lebih enak daripada langsung mengcopy dari saya. Oh ini B, oh ini A, gitu ya. Ini coba lihat ke aturannya. Bola dapat dipindahkan ke silinder lain yang kosong. Jika silinder masih mempunyai tempat, bola dari satu silinder hanya boleh dipindahkan ke silinder lain yang paling atasnya berwarna sama. Hanya satu bola yang paling atas yang dapat dipindahkan ke silinder lain. Ini aturan pertama dan aturan ketiga. Bola pertama, bola dapat dipindahkan ke silinder lain yang kosong. Kosong ya. Terus yang ketiga, hanya satu bola yang paling atas yang dapat dipindahkan ke silinder lain. Ini yang ini. Oke. Yang aturan kedua, ini masuk ke sini, berarti yang dua ya, jika silinder masih punya tempat, bola dan satu silinder hanya boleh dipindahkan ke silinder lain yang bola paling atasnya berwarna sama. Berarti yang ini masuk ke sini. Terus ini jika silinder punya tempat, nah yang ini harus masuk ke sini dan tempatnya kosong. Ya caranya kan seperti itu. Jika ingin memenangkan permainan, berapa banyak langkah minimal yang harus dilakukan? Satu langkah adalah satu kali memindahkan bola. Satu langkah adalah satu kali memindahkan bola dengan aturannya seperti ini. Oke, ini ada 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini kalian butuh yang namanya orek-orekan. Jadi orek-orekannya itu butuhnya seperti ini ya. Tapi kalau kalian bisa bervisualisasi ya silahkan. Tapi lebih gampang dimudahkan menggunakan orek-orekan. Aturan pertama, jika silinder masih bola dapat dipindahkan kosong jika hanya satu bola yang paling atas yang dapat dipindahkan. Berarti ini satu langkah. Ini memindahkan bola sehingga setiap silinder berisi bola yang sama. Oh, bolanya harus sama. Tujuannya adalah hasil akhirnya adalah bolanya sama. Berarti ini satu, kemudian dari sini terus bola ini masuk ke sini, 2, terus yang sama, berarti bola merah ini bisa masuk ke sini, 3, terus bola hijau masuk, 4, masuk ke sini ya. Kemudian bola hijau masuk ke sini 5. Terus yang ini tadi hijau lagi 6. Terus bola merah terakhir masuk ke sini. 7. 7 langkah. Oke. Ini logikanya ini masuk ke sini 1, bola merah ini masuk ke sindir 1, 1. Kemudian yang hijau masuk ke sini supaya bolanya sama, 2. Terus bola merah ini masuk ke sini, 3. Terus
Ini di sini kan ada 2. Nah, terus bola hijau itu masuk ke sini 4. Sekarang ini kan kosong, bola yang di sini terus kan kosong. Nah, terus bola yang hijau itu dikembalikan lagi ke sini 5. Terus yang tadi yang di sini jadi hijau masuk ke sini 6. Terus satu lagi 7. Oh, apa saya salah ngitung ya? 8 ya, 8 langkah. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya 8 langkah. Oke. Ini soal seperti tahun kemarin kalau yang ini. Sebelah kiri mainanku adalah mainan kera berwarna hijau. Mainanku terletak di bawah mainan A dan kiri mainan C. Mainan D ada di bawah. Oh, kalau yang 2021 itu hanya 2 baris. Sekarang jadi 3 baris. Oh ya, yang kemarin sudah nyoba masalahnya. Laci mana yang mereka mengambil mainannya? Nah, berarti kan harus dicoba dilihat di sini. Kata kunci pertama adalah mainanku adalah anjing berwarna biru, yang E. Berarti dicari dulu yang berwarna biru. Oh, ini punyanya. Jadi biru itu adalah yang E. Terus kata kunci berikutnya, di sebelah kiri mainanku adalah mainan E. Sebelah kiri. Berarti ini kalau nggak gajah, ini kera ya. Yang ini skip, yang C berarti skip, karena yang sebelah kiri kosong, nggak ada. Jadi kata kuncinya kan anjing yang berwarna biru. Ini di skip. Terus yang berikutnya, yang C, mainan D ada di bawah mainanku. Mainan D ada di bawah mainanku. D ada di bawah. D itu yang berarti sebelah kirinya tadi. Itu kalau nggak kucing, itu adalah gajah. Sorry, kalau nggak kera adalah gajah. Berarti yang C, nah ini juga butuh orek-orekan juga. Itu kalau nggak gajah kuning atau kera kuning, itu yang mainan C. Gajah kuning atau kera kuning. Mainanku terletak di bawah mainan A dan di kiri mainan C. Berarti B itu di sini juga sebelah kiri mainanku terletak di kiri mainan C. Nah, kalau di kiri mainan C, berarti yang di sini nggak mungkin. Di kiri mainan C. Berarti jawabannya B ya. Terus ini ada di sebelah kiri mainanku, ada kera berwarna hijau. Nah ini, berarti jawabannya B. Nanti dicoba-coba. Karena di sini yang ini ya ada di kiri mainanku, di kiri mainan C. Kalau kita di sini tadi, tinggal A sama B ya. Di kiri mainan C. Bentar. Mainan D ada di bawah mainan. Karena saya nggak pakai orek-orekan sih. Jadi bayang K itu agak bingung. Harus ada orek-orekan sebenarnya. Mainan sebelah kiri mainanku adalah mainan E. Sebelah kiri mainanku adalah E. Berarti D itu ada di sini. Kalau nggak kera, itu gajah. Ya, kalau nggak kera, ini ya, di sini yang B itu kera, yang di A itu gajah. Oke. Mainan D ada di bawah mainanku. Berarti, benar ya, ini kalau nggak kera, ini gajah. Ini di sini.
Terus mainanku terletak di bawah mainan A dan di kiri mainan C. Berarti yang sebelah kanan adalah mainannya dia. Sebelah kanan itu kalau enggak ini kalau enggak anjing, atau kalau di sini ini apa ini? Anjing juga, tapi sama-sama anjing semua ya. Di atasnya adalah mainannya. Berarti sebelah kiri mainanku, oh ini ya, berarti A. A. Kiri mainannya, karena ini gajah. Gajahnya tadi sebelah sini, sebelah dia anjing, berarti kalau atasnya ini adalah gajah, sebelah kirinya adalah kera hijau. Oke, lanjut. Kalian lihat lagi nanti, ini adalah waktunya tinggal 19 menit. Kita baru 5 soal. Waduh, dia harus cepat. Tapi tenang aja, kalau enggak ya mending kalau pilihan ganda mending kosongin. Sekumpulan sahabat akan bertukar hadiah aturan sebagai berikut. Aturan A, tidak boleh ada yang memberi hadiah ke dirinya sendiri. Setiap sahabat harus memberikan satu hadiah, setiap sahabat harus menerima satu hadiah. Ini ya, ini kata kuncinya di situ. Tidak boleh ke dirinya sendiri, dia harus mendapat satu hadiah dan menerima satu hadiah. Untuk kelompok 2 sahabat, maka hasilnya adalah Cathy Cat harus memberikan hadiah ke Mouse. Dan Mouse harus memberikan hadiah ke Cathy Cat. Salah satu pilihan berikut tidak mengikuti aturan. Yang mana? Ya. Ini si A masukkan ke sini. Sekarang cek dulu A dulu. Ini ngasih ini. Oke. Mana yang tidak mengikuti aturan tersebut? Jadi ini ke ketiga, ini balik. Oke. Kucing ke anjing, anjing ke kucing. Jadi ini ya, kata kuncinya adalah kucing kasihkan mouse dan mouse kasihkan kucing. Jadi saling tukar menukar. Ini sapi ke kucing, berarti harus ada kucing ke sapi. Kucing ke sapi. Kucing ke anjing, berarti harus ada anjing ke kucing. Kita cek lagi, yang A benar. Kucing ke sapi, berarti harus ada sapi ke... Wah, ini yang B ini ya. Harusnya sapi ke kucing. Ya. Yang C, mouse ke kucing. Nah, kucing ke anjing. Oke. Yang penting tidak boleh sama. Berarti yang B benar. Ini maksudnya jadi harus ngasih ke intinya ini ya. Berarti intinya adalah menerima dari satu hadiah, berikan satu. Yang penting ininya kalian cek beda. Sama. Ini sama. Yang C jawabannya. Karena apa? Ini kucing, anjing, ngasihnya anjing.
dia juga menerima anjing lagi, kan tidak boleh sama. Yang lain kan tikus, tikusnya kan menerimanya kan hanya satu. Polanya kan gitu. Oke, next page. Oh. Oke. Nanti dilanjutkan ya. Wah, saya terlalu asik dengan soalnya. Terakhir, kalau kalian nanti kurang banyak soalnya, kalian bisa cek coba di latihan Bebras. Ini ya. Nah, latihan Bebras ipb.ac.id ini. Kalian silakan login. Di sini ada create new account. Masukkan aja create new account. Kalau belum punya akun ya. Ini di latihan Bebras ya, bukan di tantangan Bebras. Create new account. Di sini silahkan diisi, terus klik create. Kemudian buka email kalian. Nah, email di situ akan ada kiriman dari Bebras, latihan Bebras ini. Kemudian itu diklik, kalian sudah bisa masuk. Jadi contohnya di sini ya, contoh. Saya masuk. Nah, di sini ada banyak tantangan. Jadi kalau kalian nanti yang SD, kalian coba ini latihan Bebras tingkat ini. Nah, di sini ada dari tahun 2021, 2020, 2019 dan sebagainya. Itu ya. Jadi harus banyak latihan karena dengan ini kan skill, berarti harus diulang dan diulang lagi. Sambil nanti kalian selesaikan yang ini tadi, tantangan Bebras yang cek akun tadi. Menarik. Kalian harus bisa selesaikan ya. Oke, ini saya tutup, logout. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya stop share. Mohon maaf karena saya kalau sudah soal gitu terus lali. Ya, nanti dilanjutkan di rumah. Monggo, waktunya saya kembalikan ke Bu Maria atau Bu Vero. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, Bu. Ini kan anak-anak masih mengerjakan di sekitar nomor 6, nomor 7. Apakah ini langsung disilang begitu saja? Boleh. Yang penting nanti satu kesempatan hilang. Untuk ujiannya bisa, Pak? Ya, Bu. Putus-putus, maaf. Untuk cek akunnya. Akunnya gimana? Maaf, putus-putus. Apakah jaringan saya ya? Bisa diulang kah? Ini kalau disilang berarti kan sudah satu kesempatan hilang. Nanti masih bisa dicoba nggih, Pak? Masih. Untuk mencoba bisa berapa kali nggih? Itu 3 kali berarti nanti. Untuk coba akun ini bisa 3 kali nggih, Pak? Ini kalau sudah 1 kali nanti hanya tinggal 2 kali lagi ngoten nggih? Nggih, betul. Hanya sampai hari ini saja? Enggak, sampai ini tanggal berapa tuh? Oh iya, sampai 3 sampai 5. Tapi dicoba aja. Berarti hari ini. Kalau ya dicoba aja, mungkin minggu masih bisa ya. Coba nanti saya tanyakan ke pusat. Ini yang untuk coba akun masih sampai tanggal 7 sebelum hari H ya, atau enggak, atau terakhir hari ini, gitu. Nanti saya infokan ke Bu Maria karena yang saya punya nomornya Bu Maria. Ngeten sih. Baik Pak Erdi. Baik Pak Edi, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Bu Intan dengar saya?
Mendengar, Bu. Ya. Bu, anak-anak masih standby di situ kah? Mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih ke Pak Erdi ya, anak-anak ya. Bu Maria hitung 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Kasih, Pak Sami-sami. Erdi. Tuhan berkati. Sehat-sehat ya. Jangan lupa banyak latihan. Ya, terima kasih Pak Erdi untuk waktunya. Ya. Dadah dulu semua, dadah dulu. Dadah. Saya tutup, J. Matur nuwun. Ya.